Halo, perkenalkan saya Amira, mahasiswa S1 PJJ Manajemen Universitas Siber Asia. Pada vlog ini saya akan menjelaskan pengalaman saya terkait salah satu materi di Sistem Informasi Manajemen di Subbab 11 yaitu e-commerce dan e-business. Yuk dengerin ceritanya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang e-business dan e-commerce berdasarkan pengalaman saya sendiri di dunia bisnis yang menggunakan e-commerce. Saya mempunyai salah satu bisnis makanan yaitu brand Mau Tahu Aja, yaitu tahu kekinian yang dijualkan dan dipasarkan kepada masyarakat langsung. Dari sini tentunya diketahui bahwa bisnis saya adalah B2C, yaitu business to customers, di mana customer membeli produk langsung dari saya selaku pemilik bisnis. Dan di sini saya memanfaatkan e-commerce itu sendiri sebagai salah satu bentuk platform tempat penjualan saya. Nah, e-commerce yang saya gunakan sendiri ada Shopee Food, GoFood, dan juga GrabFood. Nah, saya sendiri akan menceritakan pengalaman saya terkait apa sih manfaatnya di e-commerce, tantangannya apa, dan juga kekurangan dan kelebihannya seperti apa. Nah, untuk pertama, manfaat dari penggunaan e-commerce itu sendiri. Untuk orang-orang yang mempunyai bisnis baru seperti saya, di mana bisnisnya ini saya kembangkan sendiri, dan dengan tim yang hanya mungkin 2-3 orang, bergabung ke platform e-commerce ini mempunyai manfaat yang luar biasa. Yang pertama adalah membangun kredibilitas. Kita ketahui bahwa di e-commerce itu untuk bisa masuk bisnisnya tentunya harus ada informasi yang jelas terkait lokasinya, jam bukanya, layanan apa aja yang dipunya, harus ada katalognya, foto brand, harga, dan sebagainya. Tentunya ini meningkatkan kredibilitas dari bisnis yang saya punya. Dimana sebelum bisa terjun ke e-commerce itu sendiri, saya udah harus punya sistem yang sistematis untuk bisa dimasukkan ke e-commerce itu. Itu manfaat yang pertama. Yang kedua, tentunya ini menjadi katalog bagi brand saya sendiri. Ketika tidak masuk dalam e-commerce, mungkin saya cuma punya menu-menu biasa aja yang memang itu nggak terlalu mempresent makanan-makanan saya. Tapi ketika di e-commerce, di mana akan ada foto produk di setiap nama-namanya dan jenis-jenisnya, jadi setiap makanan ataupun produk yang saya jual itu harus punya dokumentasi yang baik, sehingga itu menjadi katalog dari brand saya sendiri di e-commerce. Lalu keuntungannya apa sih yang saya rasakan ketika mempunyai bisnis yang dipasarkan di e-commerce? Yang pertama pastinya jangkauan pasarnya yang sangat luas. Dimana kalau kita punya bisnis yang ada bentuk store fisiknya, ketika store itu menjual sesuatu, biasanya lingkupnya cuman orang-orang yang ada di sekitar store itu. Tapi ketika itu di e-commerce, ketika kita buat di Shopee Food, GrabFood, dan GoFood itu sendiri, jadinya banyak masyarakat di luar daripada area itu yang bisa memesan, sehingga jangkauan pasar dari bisnis saya itu semakin luas. Yang kedua, pastinya ada bantuan pemasaran dan juga subsidi-subsidi yang diberikan oleh si e-commerce ini sendiri untuk mempromosikan produk-produk bisnis yang saya punya. Jadi dengan membayar fee ataupun persentase yang saya sepakati dengan e-commerce itu sendiri, kita bisa memasarkan ataupun memberikan iklan untuk produk-produk kita ini untuk bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Itu keuntungan yang paling saya rasakan. Kemudian kekurangannya apa? Nah, tentunya dibalik kelebihan dari e-commerce itu sendiri ada kekurangannya juga ya. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi, untuk bisa meningkatkan performa dari restoran kita ataupun bisnis yang kita punya, perlu konsistensi untuk bisa menjangkau masyarakat dengan iklan, promo ataupun diskon. Dan selain daripada promo ataupun diskon, di situ tentunya mengeluarkan biaya ya untuk administrasi, promo, diskon, dan lain sebagainya. Di luar daripada itu, ketika kita memasarkan lewat e-commerce itu tadi atau menjual produk di e-commerce, akan ada potongan-potongan yang memang harus kita wajib berikan kepada si platform e-commerce-nya ini, di mana berbeda-beda antara tiap platform, seperti Shopee Food di sekitar 7%, GoFood di 15%, dan Grab di 20%. Tentunya ini secara keuntungan itu mengurangi ya apabila memang orang beli langsung ke tokonya kita. Namun seperti yang saya bilang tadi, itu masih sepadan lah dengan manfaat yang dirasakan, yaitu dengan lebih luasnya jangkauan pasar dan sistem manajemen. Keuntungan lainnya, dengan adanya e-commerce ini, itu juga mendorong saya selaku pelaku bisnis untuk mempunyai sistem manajemen yang baik. Mulai dari seperti apakah kita udah mampu apabila ada pesanan dalam jumlah banyak, seperti apa cara kita berkomunikasi dengan driver, mengkonfirmasi pesanan dengan pelanggan lewat e-commerce.
Dan tentunya ini sangat membantu buat saya yang pelaku bisnis ini yang mempunyai bisnis ataupun pekerjaan utama, sehingga sistem bisnis yang saya punya secara fisik itu lebih efektif dan efisien kalau memang dijalankan secara online. Dan pastinya sejauh ini saya merasa untuk keamanan dan security daripada platformnya itu sendiri sejauh ini sangat cukup baik ya. Apabila ada keluhan-keluhan tertentu baik yang disampaikan pelanggan kepada saya ataupun yang saya sampaikan kepada tim e-commerce-nya, itu sejauh ini pusat bantuannya mereka sangat responsif dan juga suportif untuk memberikan solusi-solusi yang apik. Jadi bagi saya sendiri yang punya pengalaman di bisnis dan bisnisnya ini berkecimpung dengan e-commerce tadi, itu adalah sebuah kesempatan yang luar biasa dengan memanfaatkan sistem informasi yang tentunya zaman sekarang banget, yang teknologi banget. Jadi dengan adanya e-commerce ini sangat membantu pastinya untuk orang-orang pemula seperti saya untuk membuka bisnis, untuk lebih berani lagi gitu. Tentunya karena memang udah ada guide dari e-commerce-nya seperti apa yang harus kita siapkan, apa syarat-syaratnya, itu menjadi semangat dan juga tantangan bagi saya untuk bisa menciptakan bisnis ini supaya mempunyai sistem manajemen yang lebih baik lagi. Mungkin teman-teman itu aja yang bisa saya sampaikan terkait pengalaman saya di bidang e-business dan e-commerce di subbab 11 materi sistem informasi manajemen. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.